class, then, all right, thank you. Uh, I'm sorry, the listening and speaking abilities in this class is various. Some of us are Ah, already it's a little okay, it's fluent, okay. and some of Mm-hmm. us still not very fluent in English. Could you bear Mm-hmm. with us? Yeah, it's okay. Yeah, that's the process of learning. Yeah. So you are gather here, you come to my class. It means that I don't want and I don't expect that you are a master in English. Yeah. If you okay in English, then master, then you are in my positions right now. We can teach together. Right. It's Yes. okay, Bu Wahyu, then. Okay, so we're waiting Mohon for maaf, others, yeah. ini yang lainnya sedang ada dakwah di daerah lain, kemungkinan nanti akan Hmm, menyusul. okay. Jadi, jika ingin dimulai sekarang, tidak apa-apa. Nanti akan dipelajari melalui rekaman yang akan saya berikan di grup. Ah, begitu. Oke. Oke. Right then. Saya mulai ya, sambil menunggu yang lain juga. Ini kayaknya Bu Nadila juga lagi di jalan itu ya. Oke. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam. afternoon, everyone. So welcome to the FLSP2 with me. You can call me Mr. Holil or Mr. Mamang. It's okay. And I would like to guide you, would like to be your facilitator, your instructor in the FLSP2 in the skill of integrated, guys. Ya. Jadi kita akan belajar di FLSP 2 ini in your fourth semester. Are you in fourth semester, right? Yes. Semester 4 kan ya. Berarti Ya. SPLSP-nya SPLSP 1 kemarin dari semester 3 ya. Oke. Ya, I just knew by the way, ya. I just knew that from the HKI department there is the like this class ya, the employees class ya. Okay. So it should be the applications for you to take the course and also for the FLSP yeah before because as long as when I teach in the UMM in the language center around since 2019 ya 2019 gitu saya ngajar di UMM sampai sekarang baru kali ini yang ngajarin di kelas HKI karena sebelumnya HKI kayaknya gak ada kelas karyawan ya gak ada kelas yang untuk pengajar ya Bu ya seperti Iya. itu. Ini Mm-mm. beasiswa untuk Mubalik-Mubalikut Muhammadiyah. Ah, oke, Bapak, nggih. beasiswa ya, oke, Nggih. right then. Biasanya Mm-mm. eh, can we call you Bapak or Mister Oh, just or Mister, Mas? Mister saja ya. I don't like that bapak-bapak. Oke, it's okay. Jadi Oke, oke. santai saja, gak apa, gak apa boleh. Hmm. Alright, welcome Pak Rayagung, Pak Faisal, Bu Amaris, dan Pak Nurali ya to this class. Ya. Oke. Mohon izin saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Wah, jadi ini rentang usianya juga beragam ya. Yes, yes, sir. Ada yang Oke. adult, ada yang Iya, iya, ada iya, iya. yang It's okay then. But all of you, yeah, all of you, not most of you are has a current job right now, right? yes. Oke. Nah, biasanya semester lalu dengan siapa? FLSP Miss satunya. Ayu Trimurti dan Oh, Miss Miss Ayu. NG Oh, Miss dan Miss NJ, NG. oke. Nah, Miss NJ dan Miss Ayu biasanya menggunakan full English atau mix with bahasa Indonesia? Mixed with bahasa Indonesia Mix because ya, oke. Dan abilities is ya, various it's okay. in We're this still class. learning, we're still learning Still ya. learning. We're still learning. Baiklah, it's okay, Bapak Ibu, silakan. Sebentar. Oke, right here. Hmm, oke, sebelumnya. Hey, since today is the first meeting, yeah, of our class, yes. So I just gather with you to discuss about the classroom agreement first, yeah.
Jadi kita akan bahas terlebih dahulu tentang classroom agreement atau yang biasa disebut dengan kontrak belajarnya. Nah, nanti dengan saya dan juga mungkin dari dosen lain juga sama ya, dari pengajar lain akan membahas tentang kontrak belajar ini. But I think this one for the FLSP2 integrated skill will be designed by me, by myself. Okay. So this is my name, everyone. Ya, sekilas saja mungkin tentangnya. So you can call me Mr. Mamang. Jadi sama S1 S2 saya juga di UMM ya. Dan saat ini juga saya lagi melanjutkan S3 di UM juga. So I teach also my focus, my fields also in the English department. This one. Okay. Kemudian, so welcome to the FLSP2, everyone. So, what will you get in this course is actually in FLSP 1. I believe that all of you are already having the SDA, ya, speaking for daily activities, kemudian juga SFE juga sudah, ya, kemudian di integrated reading and grammar, isn't it? Ya, alhamdulillah sudah lulus semua kan ya, Bapak Ibu? Ini, Alhamdulillah. oke, mantap lah kalau begitu. Oke, ya berarti kita bisa lanjut nanti di FLSP 2 untuk coursesnya kurang lebih yang bersama. Ya, we're still talking about the use of the speaking practice, speaking skillnya. Cuma yang berbeda di sini mungkin topik pembahasannya. Kali ini nanti di public speaking practice, ya, dan juga dengan Bu Mida atau Bu Ikaf ya, dan dengan di speaking for academic interactions. And then with me, you will learn about the integrated skill. Ya, okay. I think for the FLSP 1 in the integrated skill di FLSP 1 sama integrated 2 ini sekedar di lanjutannya Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, jadi tidak ada yang terlalu berbeda atau mencolok mungkin di bagian di speakingnya. Topiknya mungkin berbeda. Yang kali ini kemarin di daily activities, ya, kemudian nanti Bapak Ibu juga akan belajar tentang public speaking. Nah, practice ya, more like more flexible, more informal, and then more enhancing on your speaking ability. Okay, and then for the integrated masih tetap nanti kita dealingnya tentang reading sama di grammar. That's it. Okay. I think this is your first meeting ya for the FLSP 2 ya, Bapak Ibu. Pertemuan pertama di integrated, sebelumnya PSP atau SAI juga sudah ada? Eh, ini first time kita ada FLSW2 course Oh, because baik. Oke. because kami baru menerima jadwalnya maybe Monday and then tidak Oke. ada tidak Oh, ada, nice three mohon maaf. days. Ya. Tidak ada info eh, kontak untuk tim LC, jadi saya mencari-carinya hmm. sendiri, Ya, 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 ya. kemudian bertemu dengan Mr. Mamang. Hmm. Terima Ya, kasih atas oke. bantuannya membagi kontak. Sama-sama, Bapak Ibu. Ya, ya, memang kita harusnya memang ada sharing tentang kontaknya itu juga ya. Oke, kemudian jadwalnya di sini mungkin ya sedikit berbeda ya yang kita dapatkan. Oke, so this is our schedule. Yang saya dapatkan itu dari tim LC bahwa saya ngajar di Integrated nanti di hari not Selasa, tetapi Thursday ya, sorry. It should be on Thursday, not Tuesday. Let me change this one first. Oke, nih. Jadi harusnya Kamis besok jam ke 13.14. Kalau jadwal regulernya itu seharusnya nanti di jam 7 malam ya, Bapak Ibu. Tapi karena kita menggunakan jadwal Ramadan, jadi jam 13.14 itu seharusnya besok jam setengah 3 sore gitu. Kalau untuk kelasnya saya diplot di sini. Sebelumnya mohon maaf, saya belum tahu kalau di kelas HKIC 4 Katam ini harusnya online, full online ya. Jadi tadi sama Bu Wahyu juga sudah diinfokan bahwasanya full online dan tesnya juga ternyata online ya Bapak Ibu. Begitu. Iya. Jadi mungkin kalau memang seperti itu kita samakan saja dengan semester lalu.
kita bisa menggunakan apa platform online saja. Namun kalau misalkan Hmm. Bapak Ibu ingin offline, di sini kebetulan sudah disediakan ruangan di KKB 2501. Jadi ya saya mengikuti Bapak Ibu saja, ya seperti itu. Hmm. Oke, kalau misalkan mau offline mau online ya monggo silahkan ya Hmm. nyamannya bagaimana. Karena Hmm. di sini kita ketahui bahwa semuanya sedang bekerja. Nah, itu ya prioritas utamanya. Maka mungkin salah satu opsi yang terbaik yaitu di online begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, We want eh, oke. discuss about our schedule, Yes, Mister. yeah, it must be. It must be. We have to discuss this one. Oke. Mm. Bagaimana nih di Jadi kalau dari jadwal prodi yang barusan di-share oleh Bu Wahyu ya, itu harusnya Mhm. hari ini dari jam ke 7.08 ya, begitu Bu ya. Iya. Jam ke 7.08 sampai 9.10, 11, 12 ya, sampai Iya. sore ya, begitu Bu ya. Jadi mungkin saya mengikuti itu saja karena saya juga barusan sudah konfirmasi ke pihak akademik LC kalau mengikuti jadwal terbaru dari prodi saja, gak masalah seperti itu. Hmm. Baik. Jadi Apakah free tetap di di hari Rabu jam Rabu, ke-7 dan ke-8? eh Rabu jam 7.08 jam 1 seperti ini saya free kebetulan. Kalau paginya Oh, gitu. kebetulan saya masih ada ngajar begitu. Jadi mungkin untuk kelas saya di integrated bisa di jam ke 7.08 begitu, Bapak Ibu. Oh, Bu Wahyu. baik. Iya. Bisa jam Ini 1 siang ya. Bagaimana? jam 1. Iya, sebentar saya konfirmasi. Hmm. Oh, mohon maaf kalau untuk yang Rabu jam ke-7 ke-8 itu Miss Ika. Barusan beliau mengabarkan gitu. Atau mungkin ada Hmm, free-nya di antara oke. 9, 10, 11, 12 maybe. 9.10 oke, mungkin Bu. Jam 9 setengah jam 4 ya. oh, 9. Jam 9.10 itu jam mulainya jam 15.30 Oh, kalau nggak oh. salah ya. Untuk yang jadwal Benar Ramadan ya? kita iya. Kalau jadwal Ramadan berarti jam 1. Ya, sama seperti ini. Oh, Jam 1 kalau jam 9.10 itu. oke. Baik, saya catat dulu Begitu? ya. Gimana? Oke, saya catat Oke. dulu. Siap, monggo Ibu. Mohon maaf, Jadi saya ini mungkin bisa kita ganti sebentar. eh, Saya ganti juga di hari Rabu ya. On Wednesday. 9, 10 ya. Wait, see. Thank you for your confirmation, Mr. Mamang. Yes, welcome, Bu Ayu. Ini, oh sorry, on Friday, on Wednesday ya. Wednesday, Mhm, kalau normalnya berarti jam 15.30 nanti. Kemudian sampai jam 17.10. Nah, ini dia. Kalau berarti jadwal Ramadan nanti di mhm, jam 1 sampai jam 2, 1 jam ya. Oke. Kemudian saya ganti online Zoom meeting saja. Oke, right. Begini, benar Bu Bayu? Ini nggih? Okay, right. So for the FLSP2, I think our agreement in the schedule, we'd like to do it on Wednesday. Jadi mungkin mulai minggu depan, we'll start on Wednesday at 1 p.m. Bapak Ibu ya, jam 1 siang untuk jadwal Ramadan. Nanti setelah Lebaran bisa kita mulainya jam setengah 4 sore gitu. Oke, baiklah. Oke. Alright, the next one, mungkin I think I need to explain and also inform to you, Bapak Ibu, about these rules yeah, for the online class. So the first thing, the most important one is to make sure that your connections is already stable ya. Jadi posisi Bapak Ibu kebanyakan di mana saat ini? Sedang di kantor kah atau lagi di rumah atau di Malang biasanya? Kalau mhm. saat nanti kelas Kalau berdasarkan jam jadwal setengah yang 4 itu. mhm, Mr. Mamang berikan di jam tersebut,
Saya sedang ada di tempat mengajar, tapi it's okay. Hmm. Memang di kelas-kelas sebelumnya begitu. Saya bisa mendengarkan dan Oh, mengikuti perkuliahan meskipun ada dalam kelas. oke, gak masalah Ibu ya kalau seperti Oh, itu. nggak Takutnya masalah. nanti sambil ngajar sambil perkuliahan Oh, juga. It's all okay. oh, Alright. sejauh ini yang paling jauh. Masa saya Oke, oke, baiklah. Oke, sejauh ini oke. bisa. Alhamdulillah bisa. Nih, Kalau untuk Bapak ya. Ibu yang lainnya bagaimana? Aman-aman juga? Oke. Saya Ya, kadang Pak di Faisal. rumah jam segitu, tapi kadang-kadang karena pekerjaannya adalah traveler, jadi kadang-kadang pergi ke suatu tempat untuk hadiri acara, Oke, oke. untuk memberikan kajian atau baksos. Saya Siap. sering di on the way, sering on the road, Oke, baik mulai Bapak, dari gak awal apa-apa. semester pertama sampai seterusnya dan sering pergi. Iya, 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 iya. Itu untuk jadwal reguler Tapi juga begitu, bisa, Bapak. ya, apa? Jadi mungkin teman-teman pada tahu kalau saya sering di dalam perjalanan, misalnya dalam In- kereta atau dalam inilah bis, mengapa, karena inilah memang mengapa saya kegiatannya bilang, Mister berada Mamang, di lapangan. Oke, oke, oke. when Ya, kita mau offline, menyatukan jadwal bapak jadwalnya sangat ibu susah. yang, Ya, oh, ya. insya Allah. Baik, mungkin yang terbaik memang di online Zoom saja ya. Oke, baik. Yes. Ya, jam 3:30. Tapi ya, insya Allah semuanya jam 3:30 itu nanti bisa ini ya sama-sama hadir begitu ya, meskipun mungkin ada Wah, kegiatan-kegiatan insya Allah lain bisa. ya. Ya, oke, insya Allah. Oke, baiklah. Itu ya, kalau nanti diramai jam 1 siang ya. Seperti saat ini Pak Faisal juga lagi on the way nih. Kayaknya langsung lanjut ke event selanjutnya. Ya, Oke. nanti Siap mau ya. konser di situ Bondo. Konser ya. Oke, yang penting nanti dipastikan karena online, karena ini masalahnya teknis juga, so make sure your internet connection juga stable ya, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian you may stay in a quiet place to make a better feeling in the learning process. Kemudian juga, nah always turn on your video. I think this will be the optional for you, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan lagi ada kegiatan, lagi mengajar ataupun yang lainnya, boleh nanti silahkan off cam. Just let me know, oke? Has made me know that something happened to you, Bapak Ibu seperti itu. Oke, takutnya nanti sudah masuk misalkan ada diskusi atau apa, nah itu bisa kita saling mengingatkan juga gitu ya. Oke, dan right. The next one. Yeah, for the teaching and learning process, I think ini biasanya saya gunakan untuk yang memang pure mahasiswa gitu ya tanpa di semester 1 2 seperti itu. Jadi mungkin di bagian ini ya, saya kira untuk telat 15 menit itu semuanya tadi Bapak Ibu juga sudah on time. Kemudian mungkin masih sama di presensi ya Bapak Ibu seperti itu karena ini juga sesuai sistem. Jadi untuk presensi kehadiran itu maksimal nanti 80%. Ya, jadi mungkin bisa absen atau mungkin tanpa pengetahuan seperti itu di jatah absennya itu di 3 kali begitu ya Bapak Ibu. Oke, so you may inform to me or to Bu Wahyu atau mungkin melalui di WhatsApp group ya. Oke. Kemudian juga ini juga untuk di assessment, fail in one skill, it means that you fail in all skills ya. Jadi ini ketentuan untuk di FLSP karena penilaiannya juga nanti menjadi satu ya, akumulatif seperti itu. Kemudian untuk integrated, SAI dan juga PSP itu nanti akan dikonversi ya penilaiannya sehingga diharapkan nanti semuanya Bapak Ibu bisa lolos ya. But I believe that you can pass all the skills in the FLSP too. Okay. Amin. And also, yeah, be active and cooperative, Bapak Ibu. Most important one in the classroom learning process. As long as you want to learn, as long as you want to know about the English, yeah, especially for the reading and also grammar, I can guide you, Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bisa saling sharing begitu, saling diskusi begitu, Bapak Ibu.
Eh, karena mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pastinya di atas saya seperti itu ya. Oke, jadi boleh nanti untuk hal-hal yang lainnya Bapak Ibu juga bisa saling berbagi, oke. Kemudian juga di bahasa Inggrisnya. Ya, sejauh ini bagaimana Bapak Ibu? What is your the most difficulties in learning English so far, Bapak Ibu? Untuk di Masih evaluasi berusaha satu, memahami, Mister. ya Bu Dewi, bagaimana? Masih berusaha memahami. Berusaha memahami, oke, ya memahami bahasa Inggrisnya ya. Oke, it's okay, Bapak ya Bu Dewi. Bapak Ibu gimana? Yang di FLSW satu kemarin kesulitannya apa sejauh ini? Enjoy, yes, sir. Yes, Bu Amarilis. I'm so enjoying this class because I Hmm? love English. Oh, you love English. That's good, Bu Amarilis ya. Jadi nanti bisa bantu saya juga ya untuk sambil sharing di English skill. Right. How about the others? Mungkin So kalau far, di so so. so So far, far so the same so. ya, we are in the same boat ya. Oke, Mhm, jadi so nanti good. memang kita belajarnya karena di integrated, selain ada di reading, pemahaman reading, juga nanti ada grammar ya Bapak Ibu. Mungkin di bagian grammar ini yang that will be the quite complicated ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan di reading, ya we'll try to learn in the techniques of reading, for example in speak skimming, scanning, ya seperti itu main idea and others. Kemudian untuk di grammar ini nanti sebagai additional saja, ya additional skill saja, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nih ada materi tertentu, kita masuk di pertemuan tertentu dan ada hubungannya dengan grammar, ya yang mungkin belum Bapak Ibu kuasai atau mungkin belum ketahui sebelumnya, just let me know. Bapak Ibu, oke, just let me know what kinds of material is this, Mister, oke. Jadi ini grammarnya seperti apa? Nah itu sebenarnya kalau misalkan nanti di grammarnya Bapak Ibu mungkin belum paham atau mungkin belum tahu tentang hal itu, akan sedikit kesulitan ya juga untuk memahami atau menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. So that's why the grammar is also important, but not the primarily concerned, ya gitu ya. Jadi bukan fokus utamanya, tetapi juga kita butuhkan juga nanti untuk di pembelajaran. That's it. Oke, karena kita tahu juga bahwa a lot of the materials, a lot of the grammar materials that you have to know, but that's not the main purpose of the FLSP2. Oke, nanti kita akan bahas di contoh di course lainnya ya. I will let you know. Oke, di bagian ini mungkin ya. Oke, mungkin bisa di scan dulu Bapak Ibu di bagian ini. FLSP2 Integrated atau bisa langsung ke websitenya sini. Oke, wait, saya bukakan dulu. Maaf, Mister, barcode-nya Ya, tadi belum Bapak. belum. Barcode-nya tadi masih belum saya. Oh, belum selesai ya. Oke, sebentar Bapak. Ya, share lagi. Nah, ini monggo Bapak. Oke, Ya, sudah. sudah ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Jadi di barcode itu nanti akan ada muncul PDF ya yang sudah Mhm. kami susun untuk course outline-nya, materi untuk saat
semester. Jadi dari meeting pertama sampai 16 ya, sampai 15 ya, untuk materinya 16 nanti di UAS ya begitu, atau di final test Bapak Ibu. Jadi untuk di meeting pertama, will know about the classroom agreements dan juga tentang course outline introductions ya. Course outline-nya sama seperti tadi itu, peraturan dan juga di penilaiannya untuk di FLSP 2. Penilaian belum ya, nanti saya akan sampaikan lagi. Kemudian meeting kedua yaitu untuk next week. We'll discuss about the introductions to the introduce about the genre, purpose, structure, and also about the short autobiography. Kalau nggak salah di FLSP 1 kemarin sudah belajar tentang biografi ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kali ini nanti kita akan belajar di autobiography ya. Jadi yang untuk pribadi seperti itu ya. Oke, kemudian sebenarnya topik utamanya itu ada dua yang kami susun dari tim LC, meeting 2 sampai 7. Jadi sebelum UTS, topik utamanya itu tentang descriptive text ya. You need to know on how you want to describe and also you want to make a structures relating to the descriptive text ya. For example, on how you can write your own autobiography seperti itu, oke. Kemudian di sini juga kita akan belajar learn to write a compiling the introductions with a hook and also key personal facts. Jadi macam-macam poin dan juga hal-hal yang bisa nanti disampaikan di autobiography. Karena di sini learning to write ya, oleh karena itu nanti it deals also with the grammar used ya. Jadi mungkin beberapa tenses akan kita gunakan ya nanti dalam penggunaan penulisan seperti ini. Mungkin basicnya di grammar, you need to differentiate Bapak Ibu terkait dengan penggunaan sentence sama phrase ya in English ya. Sudah paham ya mungkin ya, sudah Bapak Ibu tentang apa itu bagian dari phrase dan juga sentence, isn't it? Di FLSP 1 sudah ya? Udah. Sudah, oke. Dan learn to narrate past and also the experience with the chronologically. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana mengurutkan dan juga menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terdahulu secara kronologis ya. Kemudian learn to describe a significance experience and its impact ya. We still deals with the use of the experience in meeting 4. Kemudian di meeting 5, we'd like to describe ya bagian-bagian yang terpenting dan apa dampaknya dalam kehidupan Bapak Ibu seperti itu. Kemudian learn to reflect. Setelah mengetahui dampaknya, we can learn to evaluate, we learn to reflect, we can learn to call back again on the past and how to articulate with the future aspirations atau bagaimana nanti hubungannya di masa depan seperti itu. Oke. So I think that each meeting topics has a relations. It has a correlations juga. Semuanya saling berhubungan, Bapak Ibu. And the last one in the seven meeting, we'll have to learn about how to consolidate ya all the paragraph. Bagaimana nanti kita bisa menggabungkan seluruh paragraf ya, all paragraph into the final draft. Jadi harapannya di akhir meeting ya, dan juga nanti di tiap meetingnya mungkin tiap 2 pertemuan atau 2 minggu, we'll make a productions ya, the learning production atau learning objective. Bagaimana nanti setiap pertemuan nanti akan ada penyusunan dari paragraf sampai di akhir meeting ke-7 sebelum UTS, Bapak Ibu sudah bisa menyusun seluruh paragrafnya di final draft ya. And also I'll give you also the peer and also teacher feedback. Jadi diskusi antar teman dan juga dengan saya. And after that, after the middle task, topik utama yang kedua yaitu tentang bagaimana menulis expository text. Ya, teks yang berhubungan dengan penjelasan kali ini. Bedanya sama yang di sini, ini akan lebih mendeskripsikan tentang kehidupannya Bapak Ibu di autobiography. Kemudian kalau yang ini lebih tentang penjelasan saja.
It's all also about the specific one, yaitu tentang writing a short scholarship essay. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu ada tujuan ingin lanjut beasiswa, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini sudah S1, S2, S3 ya, begitu atau bagaimana? Rencananya ini beasiswanya hanya masih sampai S1 Ustadz. Untuk yang kedepannya Mm-mm. dikembalikan ke yang masing-masing. Apakah mau lanjut S2 di Oke. UMM atau bagaimana? Right. Oke, baiklah. Jadi nanti mungkin bisa pakai beasiswa lagi di UMM atau mungkin mau coba ke luar negeri menggunakan LPDP, BPI mungkin atau yang lainnya seperti itu ya. Jadi on how we can write the essay of the scholarship. Jadi mulai dari kita mengetahui terlebih dahulu, perkenalan dulu tentang macam-macam genre di persuasive writing ya karena berhubungan sama essay how to analyze the structure kita akan menganalisa tentang strukturnya terlebih dahulu bagaimana penyusunannya dan juga bahasa yang digunakan nanti dalam essay kemudian lanjut nanti sama seperti di atas ya berhubungan sama your career goals, your achievements, mungkin bedanya lebih bagian di achievements ya. Kemana kita menuangkan hasil dari pengalaman kita sejauh ini, achievementsnya dengan bukti-bukti with the evidence dalam short essay. Ya. And also produk akhirnya adalah you can polish the essay with the persuasiveness, ya and submit the final draft. Ya, jadi akan ada dua produk di sini Bapak Ibu untuk FLSP 2 di Skill Integrated ya. Produk yang pertama yaitu tentang autobiografi, paragraf di autobiografi dan yang kedua nanti essay, ya, scholarship essay. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang perlu didiskusikan silakan Bapak Ibu. Me, Mister, Yes. for attendance, do we have to do it ourselves or will you do it? Okay. I will do it by myself because Team LC already provide me with the G-form, yeah, not G-form but G-docs, ya, Bapak Ibu. Let me show you like this. Artinya apa, Mister? Okay, here it is. Maksudnya Ya, bagaimana? begini Bu Dewi, maksudnya begini, Oh apakah ya, kita perlu jadi mengabsen? sorry. Ya, lupa saya untuk mengartikan. Jadi, untuk presensinya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi sendiri. Jadi, sudah disediakan oleh tim LC. Bentukannya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi saya nanti tinggal mengklik. Ini sudah lengkap ya. Jadi, untuk satu fakultas. Nah, untuk HKI kelas C ya. Bapak Ibu kelas C ya. Nah, ini Izin presensinya sudah ada. menyampaikan, Mm-mm. Mr. Mamang, Ya, bagaimana, Bu? because Mr. Nurali and Mr. Zardan baru saja mengaktifkan KRS-nya for this Oh, oke. semester. Oke, Ini jadi sedang belum masuk ke hari sini ya. ini, ya, hari Ya, ini pantesan. baru diurus Harusnya hari ini. 9 ya, total 9 ya, Bapak Ibu ya. Yes, totalnya Oke. 9. Ya, baiklah. Ini Bu Wahyu ada ya, kemudian Bu Nadila tadi ada ya kalau nggak salah. Kemudian Bu Lita ada? Eh, izin, Ya. sepertinya ada keperluan. Oh, oke, excuse ya. Kemudian Bu Dewi, oh ya, Bu Dewi ada. Bu Amarilis juga tadi ada, Pak Faisal juga ada, Pak Agung. Pak Agung yang mana dia? Bapak Agung Raya Muhammad Agung ini bukan? Rayagung. Muhammad Yes, Saya, Raya Agung Muhammad ya. Oke, Rayagung. saya ganti saja ya lengkapnya ya. Oke. nama aslinya itu memang Agung aja. Oh, mana maksudnya Mas? Agung ya. Oke. Ya baik ini aja berarti ya. Kemudian yang lainnya Eh, Pak Zardan, Nural Pak dan Zardan Pak ya. Nurali Hasan. Pak Nurali Hasan sebentar. Ini oke, saya laporkan terlebih dahulu ke tim LC ya. Nanti biar diedit kembali oleh tim LC. Ini saya catat personal saja bahwa Pak Zardan, Pak Nurali juga sudah hadir di pertemuan pertama. Oke, bentar. Oke, baik. Oke, right. Di ini meeting pertama tanggal
tanggal 25. Oke, jadi nanti dengan Bu Ikaf dan Bu Mida ya. Selanjutnya setelah ini dengan Bu Ikaf dan Bu Mida ya, Bapak Ibu. Ini untuk Bu Mida saya kok masih belum itu ya, belum klop Kenapa? jadwalnya. Oh, oh, Untuk Bu Mida belum klop jadwal. belum bisa hari ini Bu Mida ya. Iya, masih belum itu. Oke. Kalau Bu Hmm. Ika, karena sebenarnya tadi jam ke-7 dan ke-8, beliau meminta khusus untuk minggu ini dipindah hari, untuk minggu ke depannya Hmm, tetap hari Rabu. tetap hari Rabu siang ya, jam 7.08 Iya. ya. Oke. Mhm. Baiklah ya. Oke, berarti untuk hari ini di kelas saya yang nggak masuk hanya Bu Lita saja ya. Begitu Ibu ya, Bu Ayu. Yes, Oke. Miss. Alright, dan jadi untuk seperti ini presensinya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap meeting, setiap pertemuan ya semuanya sama Bu Mida dan juga Bu Ikaf nanti presensinya melalui G-Docs seperti ini, Google Docs ya, Google Sheets begini Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalkan saya lupa, mungkin boleh nanti diingatkan untuk presensi. Ayo. Oke, dan Zardan sama Nurali belum ya? ya, Bapak, ini sudah Ya, saya catat personal. Jadi karena ini Google Docs-nya dari tim LC, nanti saya laporkan, saya informasikan dulu ke tim LC untuk menambahkan nama Pak Nurali dan Pak Zardan, begitu. Oke, oke, oke. terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, I'll be back again on the PPT. Oke, right then. Untuk penilaiannya kurang lebih mungkin hampir sama ya dengan Bu Mida dan Bu Ikaf nantinya Bapak Ibu. Jadi mulai dari ada kelas performance ya, performansi Bapak Ibu, penampilannya Bapak Ibu nanti bisa di individual atau mungkin di grup. Kita lihat nanti tergantung dengan topik setiap meetingnya ya, per meetingnya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu, you may show up your effort, Bapak Ibu ya, karena you need to learn English. Untuk belajar bahasa Inggris silahkan, boleh salah-salah ya, silahkan membuat kesalahan sebanyak mungkin Bapak Ibu ya, karena di sini kita juga sharing ya, tidak perlu takut untuk salah di bahasa Inggrisnya atau salah di grammarnya ya, seperti itu. As long as your partner already understand what do you want to say, dan the speaking will be well delivered. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk speaking jadi tidak perlu takut salah di grammar atau apapun sejauh mungkin Bapak Ibu bisa paham maksudnya bagaimana, maka just go on saja ya seperti itu. Ya, untuk ya you may ask the questions, mungkin mulai dari saran, memberikan saran, menjawab pertanyaan dan yang lain-lain. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari mix terlebih dahulu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, begitu ya. Kalau bahasa Jawa dan bahasa Inggris, saya kurang paham ya, kurang fasih deh kalau bahasa Jawa ya. Seperti itu, oke. Ya, that's it. Bapak Ibu. Oke, kemudian quiz and practice. Nah, ini untuk mengukur kemampuan reading dan juga grammarnya. Maybe someday, biasanya kalau untuk quiz ini saya laksanakan nanti sebelum di UTS ya, di meeting ke-7 atau ke-6 gitu. Sebenarnya untuk saya ingin mengukur pemahaman ya, pemahaman Bapak Ibu di meeting 1 sampai 5, 1 atau 1 sampai 6 itu evaluasinya bagaimana? Apa yang mungkin masih perlu ditingkatkan? Ya, apa yang harus saya berikan feedback lagi terkait dengan kemampuan bahasa Inggris Bapak Ibu? Seperti itu saja untuk di quiz ya. Untuk di latihan, latihannya bisa nanti di tiap skill gitu ya saat di kelas, saat di proses learning. Ya, so it will be accumulated. Nanti akan saya akumulasikan dalam skor di skor UAS atau di skor UTS ya, gitu. Oke. Dan next one ini untuk kriteria penilaiannya, Bapak Ibu. Jadi penilaian A itu berarti you got the 80 score on above. Oke. Lebih dari 80. Kalau B plus berarti 7 lentangnya 75 sampai 80 dan yang lain-lain gitu. Oke. Kemudian di kriterianya penilaiannya di final task and also di yang paling besar ya di mid test ya 30 sampai 34%. But
All will be okay, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir dengan penilaian yang seperti ini. Yang saya nilai, kalau yang biasa saya lakukan untuk proses penilaian itu adalah in your learning process. Jadi pada saat Zoom, pada saat kelas begitu, Bapak Ibu. Yang saya ketahui kalau misalkan UTS UAS itu kan ya bisa hanya sekedar angka saja ya, pengukur di akhir begitu, Bapak Ibu. Tapi kemampuan Bapak Ibu saya nilai nanti di setiap proses pembelajarannya. So that's why di sini saya apa ya saya ingin I hope that all of you Bapak Ibu bisa show up your effort ya. Jadi usahakan mungkin apa yang mungkin kurang di sana tidak perlu malu meskipun kita di sini berbeda genre ya, berbeda umur juga. It's all okay Bapak Ibu semuanya kalau misalkan belajar bahasa Inggris tidak memandang hal itu ya. Kemudian you can ask the questions. Jadi proses pembelajarannya. Misalkan nih nanti ternyata di UAS atau UTS Bapak Ibu penilaiannya kurang, tetapi selama proses pembelajaran Bapak Ibu aktif dan saya juga mengetahui sejauh mana kemampuan Bapak Ibu bisa nanti saya boost up atau saya ningkatkan poinnya seperti itu. Jadi meskipun di sini 35 sampai 30% itu bukan berarti nilai final test akhir ya. Misalkan di final test Bapak Ibu dapat 80 ya 80 itu yang akan saya up tidak ya gitu. Jadi 80 itu nanti akan saya akumulasikan lagi dengan nilai partisipasi ya, nilai partisipasi Bapak Ibu selama proses pertemuan, sama proses kelas seperti itu. Oke. Alright, itu dia. Any questions so far? Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? The information you have provided is already clear enough, Clear enough. Mr. Oke, Clear thank you enough. so much, Dan. Oke, ini untuk Next materinya ya. question. Sir, Ya, Pak Faisal, silakan. next time if we have no time, Sorry, we suaranya putus-putus, Bapak. given certain assignment. Assignment, oke. Yeah, if we have no time. Oh, no time to do the assignments. Begitu ya, Bapak. No Oke, time for joining the lecture. yes. Or lecture have problem with time. Sometimes maybe the substitute sebagai penggantinya banyak kadang-kadang Yes, tidak oke. mengikuti Mm-mm. apa di apa tuh assignment. Of course, yeah. There Ya, will be ya. the optional features ya, Bapak Faisal. Jadi as you said that the substitutes atau the substitutions agar Bapak Ibu juga tetap bisa mengikuti pembelajarannya. Yang pertama tadi kan ada recording ya yang sudah dilakukan oleh Bu Wahyu. Kemudian yang kedua nanti I'll provide you Bapak Ibu for the assignments. Jadi tetap tidak akan kosong. Saya pastikan tidak akan kosong di setiap pertemuannya karena juga menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu yang juga disambil bekerja begitu. Just let me know saja Bapak Ibu yang itu yang utama ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa hadir di kelas atau mungkin ada hal yang perlu harus dikerjakan pada saat itu, just let me know mungkin bisa melalui Bu Wahyu bisa atau mungkin di grup bisa atau langsung personal chat kepada saya juga bisa. Boleh ya gak bisa hadir karena harus mengisi hal ini atau yang ini jadi nanti bisa saya ganti dengan tugas ya yang sama seperti itu Bapak ya. Oke. Okay, thank you, Mr. Jadi Paul. of course ya sama-sama Bapak. Yang lainnya mungkin ada Bapak Ibu. Jadi mungkin karena di sini online, full online Bapak Ibu, nanti diskusinya juga bisa akan saya lakukan melalui breakout room gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada momen, there is a moment we need to discuss a peer discussions and also your friends feedback through the breakout room. Jadi biar sama apa ya atmosfernya dengan kelas offline on site begitu ya. Ada kelompok diskusinya, jadi akan saya gunakan fitur breakout room. Kemudian nanti back to main room kita bisa diskusi bersama gitu. Ya, baik. Oke, anything else? Oke, ini kontak saya Bapak Ibu ya bisa melalui WA atau melalui email juga boleh. Ya, oke. Others.
Oke, Mister, sudah jelas Bapak Ibu? Ada Mister, yang mau ditanyakan? Ya, Bu Dewi ya silakan. Mister. Mohon maaf, Mister belum bisa bahasa Mm-mm. Inggris nih, pakai bahasa Indonesia saja, Gak nggih. apa-apa, silakan Ibu. Ini hanya masukan saja. Ini Ya, sebelum bagaimana? kita masuk kelas, mungkin bisa sehari sebelumnya materinya bisa di-share Ustadz, Mister, agar kita bisa belajar sebelumnya. Oh gitu Terima ya, kasih. oke oke. Ya, boleh boleh Bapak Ibu. Tapi kalau hal seperti itu nanti dilakukan, Bapak Ibu nggak bingung ya nanti untuk memahami materinya. Oke, Lebih Malah lebih enak, lebih enak Mister. ya. lebih ada Ah, oke. lebih ada persiapan, lebih ada Oh, persiapan. baiklah. Mm-mm. Oke. Karena Takutnya seperti nanti. contoh saya, Pak Hmm. Nurali, dan teman-teman yang lain mungkin di sini yang Bu Wahyu, Pak Faisal, sama Bu Amma kan sudah lebih fasih. Kitanya kan masih belajar dari awam. Jadi butuh persiapan gitu. Baik baik. Ya ya ya. Oke, Bu. Nanti materinya saya share di WhatsApp group begitu ya. Di WhatsApp group ya, oke, Iya ya, sih. ya, ya. Jadi mungkin butuh eh, mungkin rentang waktunya kapan? 1 hari sebelum atau 1 jam sebelum atau bagaimana biasanya? Sehari Menunggu itu. sebelum, Satu sehari Se- sebelum ya, s- kayak Miss Ayu maksim itu dulu ya. maksimal Terus 1 hari sebelumnya. Maksimal 1 hari sebelum. Oke, ya, ya, Mm. ya. Dan mohon Oke, Bu. maaf jika nanti selama kelas kami agak kepleset, agak kepleset Bapak, karena Ah, ah, kami terbiasa kepleset gimana? memanggil memanggil para Ustadz, Oh, pengajar itu di Ustadz, mata kuliah lain ya, di mata kuliah lain ya. Ya, ya, ya. ya Ustadz Gak dan apa-apa, gak apa. Gak masalah, Bu. Ya, itu kan sama hanya aja Bu, bahasa ah, Inggris ah, teacher. Nggih, Miss. Miss Mister, malah. Mister. dua kan. Mister. Ya, ya Miss Biasanya karena Miss. Soalnya evaluasi biasanya itu Miss semuanya terus. Miss semua ya. Iya, Yang Mister. ngajar. Nggak apa ditambahkan ter kali. Oh, iya. Oke, gak Teacher. apa-apa, gak masalah, Hmm. Bu. Hmm. Mungkin lebih Nanti amannya juga itu Bu Dewi, Ustadz itu hmm. aja, Ustadz Ustadz Khalil. kan bisa. Ini teacher. Ya, ya, ya. Baik, nanti juga bisa ya, sambil diingatkan, Bu, kalau saya lupa nanti untuk share materinya 1 hari sebelum. Ya, jadi bisa Sure. can you please Siap, share the siap. materials for tomorrow, Mister? Ya, it's all okay. Ini cuma masalahnya saya belum punya laptop ini, Mister. Oh gitu. Jadi Jadi ini nunggu, lewat HP iya, ya, Bu Dewi. pakai tab. Oh pakai Selama ini, tab. Ya sama ya, saja kan, selama Bu. mulai Laptop semester sama satu tab. sampai sekarang masih pakai tab. Nah ini, Oke. karena Yang ya, penting apapun device-nya, yang penting kan semangatnya sama, Bu. Ya, oke. Seperti itu. It's okay, Bu masih Dewi. buat Ya, ya. biaya kuliah anak-anak, Iya, iya, Miss. iya, iya, ya, paham, paham. Oke. Ini Bapak Ibu aslinya mana? Dari Malang semua kah? Atau mana? I'm from Malang. Pokoknya yang jelas paling Malang. dekat Oke. saya, Ustaz, apa Mister, Ustadz Ya, lagi. dari mana? Jetis, Oh, Cetis ya, ya. Pak Nurali dari mana, Pak Nurali? Pejajar Malang. Sawo Jajar, oke. Bu Amaril, Amarilis? Juga sama di Malang. Oh, Bu Sepertinya Anis Bu kayaknya lagi Amarilis ngajar ya. mengajar ngaji. Sedang ngajar. Ngajar, ngajar. Oke. Bu, kalau Pak Faisal, mana Pak Faisal? I'm from Banyuwangi, but have been in Malang for 30 years. 13 years, ya. It is It's same not 30, with me, 30, hasif. Pak Faisal. 30, Same with 30. me, ya. 30 years. Oh, It's 30 not have tahun ya. been. It's not have been. Ah, I'll live. ya, 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 ya. It's quite long ya. It's Pak quite I Faisal, long. feel at oke. home in Oke. I feel at home in Malang than in Banyuwangi. Oh. I feel at home ya. Lebih merasa memang at home di Malang ya kalau sudah 30 tahun. Oke, baiklah. Kalau Pak Zardan, Sumber Sekarang Dau, jauh, Mister. oh sumber Sekar Dau ya dekat lah Pak. Ya Dau ya. Ada apa? Oke, Bu Nadila, Bu Nadila kayaknya di jalan ya. Pak Agung ya sorry. Apa namanya asli dari Lewiliang, Itu di mana Pak? Bogor. Oh, Bogor ya. Ya ya ya. Nah, nama saya Mamang, tapi saya bukan asli Bogor Pak. Nah, iya, tapi Bandung ya. Mamang, Biasanya kan namanya Mamang. Mamang. Ya.
Itu panggilan Maybe kecil saya aja. Saya aslinya I come from Madura, Bapak Ibu, Pamekasan. oh Alhamdulillah. So that's why I'm not a master, really master in Javanese language ya. Gitu ya. Tahu lah sedikit-sedikit paham ya. Gitu. Jadi tapi saya sudah di Malang sejak tahun 2013, masih lebih lama Pak Faisal ya. Jadi sudah menetap di Malang di Karangploso di Kepuharjo Bapak Ibu. Pasti tahu lah ya di ini di Soto Sawah. Ya, oke itu di belakang kampus. Nah, di situ di perumahan Gria Sampurna, dekatnya Inka Cafe mungkin ya kalau Bapak Ibu tahu itu. maybe there's story, this backstory about you call Mr. Mamang. Mm-mm. Why do you call Mr. Mamang, not Mr. Ah, Muhammad Khalil? okay. Yeah, it's actually my mother called me the first time Rahman. But since child, ya, when the time goes long gitu ya. Jadi ketika saya manggil biasanya manggilnya Mamang gitu. Jadi panggilan kecil saya, ya udah saya juga ya suka juga panggilan itu ya akhirnya ya sudah pakai itu aja gitu. Pakai Okay. Pak Holil juga boleh, Mister Holil boleh, silakan Bapak Ibu. Hmm. Ya kadang saya dipanggil Holil, kadang dipanggil Mamang. Tapi kalau di LC, tim LC biasanya kenalnya ya Mamang gitu. Yes. Itu aja ceritanya. Oke. Okay. Right. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan di awal atau Insya perlu Allah kita it's clear enough. satukan Hmm. persepsi? Aman ya semuanya? Aman, insya Allah. Oke, kalau sudah aman, I think that's all. Itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan awal kita. Masih tentang di cross outline, di kontrak belajar saja terlebih dahulu. Nanti kita akan mulai masuk ke materi di minggu depan. Begitu ya. Okay. Untuk Thank meeting you. kedua, pertemuan kedua ya. Oke, ya, I think that's all. Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatannya selanjutnya ya. Itu saja cukup dari saya. Thank you so much. We'll see you next week ya. Keep healthy and be safe Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you so Good much, afternoon. Mr. Mama. Good afternoon. Sama-sama. Welcome. You're welcome. Oke.